Selamat datang di Dava Novel Channel. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Bab 2. Suami tanya Qiyu adalah Ariel Jiang. Ketika sampai pada Ariel Jiang, dia belum mencapai banyak hal. Paling-paling dia bisa dianggap sebagai siswa berprestasi yang masih belajar. Lagi pula, apa yang bisa Anda capai di usia awal 20-an? Tapi orang-orang kuncinya luar biasa. Ariel Jiang adalah anak seorang kader senior. Kekuatan ayahnya di Wrillville tidak kecil. Sebelum masalah grup Qiyu diselesaikan oleh ayah Ariel. Oleh karena itu, bagi Ariel, seluruh keluarga Qiyu secara alami sangat tersanjung. Mark, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung, tapi kamu tidak bisa memindahkan sesuatu? Apakah kamu buta? Tidak ada kedipan? Teresa Qiyu berpaling ke Mark dan berteriak, tapi dia tidak menghormati saudara ipar Mark. Mark tidak berbicara, dia berdiri dan pergi bekerja sebagai kuli untuk memindahkan barang. Wajah Serihan dan istrinya jelek. Mereka berdua adalah menantu dari keluarga Qiyu, dan Mark masih menjadi kakak ipar. Tapi sekarang mereka dihasut oleh orang lain untuk bekerja sebagai kuli bagi adik iparnya. Secara alami, keduanya tidak bisa menahan wajah mereka, dan mereka mengutuk Mark secara psikologis. Tidak ada gunanya, biarkan dia bergerak begitu dia bergerak. Tapi Helen Qiyu mengatupkan bibir merahnya, dan dia mengerti Mark jika orang lain tidak mengerti. Dia tahu bahwa Mark melindungi martabat terakhirnya. Setidaknya dia satu-satunya rasa malu sekarang. Jika dia menolak, niscaya keluarganya akan menjadi lebih buruk. Hati-hati, jangan rusak. Ini champagne. Anda tidak mampu membayar untuk sebotol lebih dari 1,000. Tanya Qiyu dan istrinya juga sangat meremehkan ketika mereka melihat Mark. Ariel Jiang bahkan lebih takut Mark akan merusak sesuatu, jadi dia langsung memesan. Dalam masyarakat ini, tidak ada uang, tidak ada kekuasaan, dan menantu yang tidak kompeten, tidak ada yang bisa dipandang rendah. Setelah keluarga kelima tiba, kerabat di sekitarnya berkumpul untuk menyapa beberapa patah kata, dan kemudian dikelilingi oleh semua orang, dipimpin oleh ibu dan anak perempuan Silviana Wang dengan antusias, berjalan menuju aula. Hong Hong, kamu, Ariel, dan orang tuamu akan duduk di sofa ini dan minum air. Saat semua orang sudah di sini, kita akan pergi ke hotel. Jika Anda butuh sesuatu, jangan bersikap sopan dengan keempat bibi. Jadilah rumahmu sendiri. Silviana Wang dan Teresa Qiyu sangat antusias, menggandeng tangan Ariel Jiang sambil berjalan, layaknya menggendong menantu sendiri. Hah? Mengapa tidak ada kursi? Setelah ibu dan putri Teresa Qiyu memimpin keluarga kelima ke aula utama, mereka menemukan bahwa sofa telah penuh. BBC, Kak Teresa, jangan repot-repot. Aku baru saja bertemu dengan Tanya. Bagaimanapun, saya akan segera ke hotel. Ariel Jiang berkata dengan ramah. Bagaimana tentang itu? Anda adalah tamu terhormat, bagaimana Anda bisa diizinkan berdiri? Silviana Wang melotot dan langsung menolak. Setelah menontonnya sebentar, pandangannya langsung tertuju pada keluarga Helen Qiyu yang terdiri dari 4 orang. Saat ini, Mark baru saja selesai memindahkan barang-barang dan hendak duduk kembali. Helen, keluargamu sudah duduk cukup lama, jadi ayo kita lepaskan. Tanya dan Ariel baru saja tiba, jadi mereka harus duduk dan istirahat. Silviana Wang segera berkata. Putrinya Teresa Qiyu menarik Mark keluar tanpa mengatakan apapun, dan memintanya untuk berdiri di sampingnya. Meskipun dia enggan, tuannya berbicara, dan keluarga Helen Qiyu hanya bisa menyerahkan kursi mereka dan membiarkan keluarga kelima duduk.
Untuk sementara waktu, di aula utama keluarga Qiu yang besar, hanya keluarga Helen Qiu yang berdiri di sana, dan yang lainnya duduk di sana sambil mengobrol dan tertawa yang sangat hidup. Seri-Han dan yang lainnya terlalu malu, jadi mereka menunggu di luar kamar. Keluarga keempat memandang rendah kami. Bos dan keluarga kedua semuanya duduk di sana. Mengapa Anda hanya meminta keluarga kami untuk memberi jalan kepada keluarga kelima? Bukankah ini sengaja mempermalukan kita? Di halaman, Seri-Han merasa sedih. Menderu dengan marah. Ayah Helen Qiu, Benson, tidak berbicara, tetapi mendesah di sana. Mark menunduk tanpa ekspresi. Itu semua tidak berguna, biarkan keluarga kita mengikuti rasa malu. Lihat Ariel Jiang, lalu lihat dirimu. Mengapa hidup saya begitu pahit? Suami saya tidak up to date, dan menantu laki-laki di warung juga tidak berguna. Saat ini, Seri-Han melampiaskan semua keluhannya kepada Mark dan berteriak kepada Mark. Cukup. Bukankah itu cukup memalukan? Helen Qiu akhirnya tidak bisa menahannya, tetapi depresi begitu lama pecah pada saat ini. Ya, Mark benar-benar biasa-biasa saja dan tidak kompeten. Dia tidak berguna dan tidak berharga, tetapi ibu, mengapa Anda tidak bertanya pada diri sendiri, bertanya pada ayah saya, bertanya pada putri Anda, apakah kita memiliki janji, apakah kita mampu? Jika ada satu orang di tengah dunia, apakah dia masih akan dipermalukan seperti dia sekarang? Helen Qiu berteriak, dan dia bekerja keras untuk menjaga suaranya agar tidak tersedak. Dia bahkan menggigit giginya untuk mencegah air mata mengalir keluar, tetapi Mark tetap saja. Aku melihat bahwa wanita mandiri dan kuat ini menangis setelah 3 tahun. Dipermalukan. Dengan air mata, dia berlari keluar aula dan keluar dari rumah Qiu. Benson, lihatlah gadis baik yang Anda ajar. Dia menikah dengan seorang pengecut dan biarkan kami mengikuti rasa malunya. Apakah kamu masih meneriaki kami sekarang? Aku tidak bisa hidup hari ini. Seri-Han masih memercik di sana, tetapi tak satu pun dari mereka menyadari bahwa Mark telah menghilang. Di dekat parit, seorang wanita cantik menangis, air mata membasahi. Sepertinya saya ingin melampiaskan semua keluhan saya selama 3 tahun hari ini. Seorang pria tidak tahu kapan dia mencapai sisinya. Dia mengulurkan tangannya dan menyeka air mata dari sudut matanya. Helen, maafkan aku, karena kamu telah menderita begitu banyak keluhan. Mark berhenti dan melanjutkan, kami perceraian. Aku tidak pantas untukmu, kamu pantas mendapatkan orang yang lebih baik untuk menjagamu. Bentak. Dengan suara yang tajam, Helen Qiu menamparkan wajah Mark dengan tamparan keras. Dia menatapnya, giginya menggigit bibir merahnya, dan berteriak dengan air mata, Mark, kenapa? Kenapa kamu tidak bisa seperti laki-laki? Setelah mengalami liku-liku, saya ingin melepaskan. Sudah kubilang jangan menyentuhnya selama 3 tahun. Anda tidak menyentuh saya, orang tua saya memukuli Anda dan memarahi Anda dan Anda tidak menanggapi. Paman dan kerabat saya mempermalukan Anda dan Anda tidak melawan. Kenapa kamu sangat tidak berguna? Mengapa Anda tidak bisa membiarkan mereka yang mempermalukan kami seperti pria? Semuanya tutup mulut dan lindungi aku dari angin dan hujan demi istrimu. Aku tidak ingin dipandang rendah lagi, aku tidak ingin ditertawakan lagi, aku ingin semua orang yang menghina dan merendahkan kita menyesal. Helen Qiu terisak dan menangis. Setelah datang ke keluarga Qiu selama bertahun-tahun,
kesan Helen Kyu terhadap Mark selalu dingin dan sombong dan kuat, mandiri dan keras kepala, tetapi sekarang, dulu begitu sombong dan sombong. Gadis yang kuat itu pergi, tetapi menangis seperti anak kecil. Suamiku, aku benar-benar tidak ingin menjalani kehidupan yang remang-remang ini lagi. Air mata mengalir deras, Helen Kyu menangis seperti air mata, rapuh seperti anak yang tak berdaya. Mark tercengang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia mendengar bahwa Helen Kyu menyebut dirinya seperti ini. Dia selalu berpikir bahwa di mata Helen Kyu, dia juga seorang pemborosan yang tidak berguna dan tidak kompeten. Tapi sampai sekarang, Mark tidak tahu bahwa, di matanya, dia selalu menganggap dirinya sebagai suaminya, sebagai laki-laki yang bisa melindunginya dari angin dan hujan dan membiarkan dia mempercayainya seumur hidup. Istri saya minta maaf, selama bertahun-tahun itu adalah ketidakmampuan saya. Tapi aku berjanji, Mark, mulai sekarang, di dunia ini, tidak ada yang akan membuatmu merasa bersalah sama sekali. Angin dingin bertiup kencang, danau beriak, dan 3.000 daun berdesir. Mark mengepalkan telapak tangannya, tapi di sini dia membuat janji yang tidak berubah untuk Helen Kyu. Malam itu, Mark menelepon. Han tua, buat pengaturan. Saya ingin bertemu dengannya. Orang tua di ujung telepon itu tertegun sejenak, dan kemudian dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Mark, benarkah? Anda sangat setuju. Oke, budak tua itu akan mengaturnya. Jangan bergerak, sebuah mobil akan menjemput Anda sebentar lagi. Orang tua itu begitu bersemangat, dia segera mengirim mobil untuk pergi, karena takut Mark akan berubah pikiran dan melarikan diri. Dan pria parubaya yang menerima berita itu juga memerah karena kegembiraan. 10 tahun, Mark, kamu akhirnya bersedia untuk bertemu ayah. Helen Kyu sudah tenang saat ini. Kembali ke rumah Kyu lagi, terus berpartisipasi dalam upacara pertunangan sepupu. Absennya pernikahan hanya akan memungkinkan kerabat ini mendapatkan lebih banyak tangan atas mereka di masa depan, dan perhatian mereka akan terganggu. Namun, kembali lagi, hanya Helen Kyu yang tersisa. Adapun Mark, setelah berjanji pada dirinya sendiri sekarang, dia pergi. Helen Kyu sedikit khawatir, takut Mark akan melakukan sesuatu yang luar biasa karena dia. Meski Helen Kyu tidak puas dengan suami Mark. Tapi selama 3 tahun, Mark membayarnya dengan diam-diam, memperlakukannya dengan baik, dan menelan amarahnya di keluarga Kyu. Helen Kyu bisa melihat. Jika tidak ada emosi sama sekali, itu mustahil. Jika Mark tidak dapat berpikir untuk melakukan sesuatu yang ilegal karena tangisan sebelumnya dan menghancurkan hidupnya, Helen Kyu secara alami tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam perjalanan pulang, Helen Kyu terus menelepon Mark, tetapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya, Helen Kyu mengirim pesan teks ke Mark. Helen Kyu, apa yang kamu lakukan? Seluruh keluarga sedang menunggu keluargamu. Jangan terburu-buru, aku akan ke hotel. Pada saat ini, suara desakan tidak sabar dari Teresa Kyu terdengar dari depan. Helen Kyu bersenandung, dan SMS segera menekan tombol kirim, lalu memasuki aula dan pergi ke hotel bersama semua orang untuk menghadiri jamuan pertunangan antara Teresa Kyu dan Leonard Chu. Di luar rumah Kyu, semua mobil Audi dipesan oleh tunangan Teresa Kyu dan datang untuk menjemput mereka ke hotel. Setelah semua orang masuk ke dalam mobil, di tengah suara gemuruh yang dalam, sejumlah mobil Audi langsung pergi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Mark tidak lagi berada di dalam mobil. Siapa yang peduli dengan menantu dari pintu ke pintu sampah semacam ini?
Di sini, melihat mobil-mobil mewah Audi yang berwarna-warni, hanya orang-orang yang lewat yang menghela nafas dan iri. Putri-putri dari keluarga keempat Qiu telah menemukan rumah yang bagus. Namun, pada waktu yang hampir bersamaan, sejumlah besar mobil mewah menghadap ke malam di dekat parit. Berderap masuk. Selusin pria besar berdiri dalam dua baris, menghormati pemuda di depan mereka. Silakan naik bas, guru. Silakan masuk ke dalam mobil, tuan. Teriakan itu mengguncang langit dan menerbangkan burung yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa detik kemudian, boom, mesinnya meraung dan lampu merah Helen merobek langit. Sejumlah mobil mewah, seperti binatang buas, membawa Mark berlari kencang menuju kejauhan. F***CK. Lihat, Rolls-Royce, Bu, ini masih 6. Mobil depan, apakah itu mobil tahan ledakan? Seorang presiden suatu negara hanya dapat mengambil mobil ini. Setidaknya 1.000. Harganya mulai dari 10,000. Dibandingkan dengan yang lain, mobil Audi kami benar-benar jelek. Tuhan, ada apa? Siapa di sini? Bisakah naga itu sukses?